Udin melangkah ke tengah pelataran terminal. Di belakangnya berdiri para sopir dan kondektur yang baru saja mempersiapkan besi seling dan kunci roda. Sementara para pedagang menjauh dari mereka. Ramon melangkah masuk ke dalam terminal diikuti anak-anak buahnya. Ramon berdiri dengan jarak sekitar 5 meter di hadapan. Udin di belakangnya sudah berdiri sekitar 10 anak buahnya. Ramon menarik nafas menatap tajam pada Udin. Ia berkata lantang, "Deng, kenapa lu bunuh si Kamal? Mana mayat si Kamal?" Udin menjawab tenang, di tangannya tidak memegang apa-apa, suaranya terdengar tegas. "Maaf bang, saya sudah mencoba mencegah si Kamal mau perkosa penumpang terakhir bang. Tapi dia malah mengeroyok saya. Pakai golok segala." Ramon menyipitkan kedua alisnya. Tubuhnya yang kekar memakai kaos tampak dipenuhi keringat. Ramon berkata, "Apapun alasan lu, Din, lu harus bayar kematian si Kamal. Nyawa bayar nyawa. Gue mau nyawa lu, Din." Udin tersenyum sinis. Tatapannya tenang mengarah pada Ramon sementara para sopir dan kondektur bersiap di belakang. Udin sambil memain-mainkan besi dan kunci roda di tangan. Udin menjawab tenang, "Terserah abang kalau itu mau abang. Tapi jangan salahkan saya kalau terjadi apa-apa sama abang." Tiba-tiba, "Din ini Din!" Seorang sopir bernama Ucok mendekati Udin dengan memberi sebilah golok pada Udin. Pedadang es tebu itu memperhatikan seluruh bilah golok yang sudah dibaluri cairan khusus. "Setan lu Din, lu nantang gue," ucap Ramon. Lantas ia bergerak cepat hendak menyerang Udin. Namun Udin segera menahan dengan rapat tangannya. Ia berkata, "Antar dulu bang. Begini saja, saya layani kemauan abang bertarung. Tapi kalau abang kalah, semua anak buah abang harus tunduk di bawah perintah saya. Dan abang harus tinggalkan Tanjung Priok ini. Gimana?" Ramon terdiam sesaat. Ia menunduk seolah berpikir. Lalu ia menoleh ke belakang. Ramon menatap Daus dan Romli serta yang lainnya. Romli dan Daus diam tak menjawab. Namun semua anak buah Ramon yang lainnya mengangguk. Tanda setuju. Ramon kembali menatap Udin. Ia berkata, "Baik Din, tue setuju peraturan lu." Sesaat kemudian, Ramon memulai penyerangan sabetan demi sabetan. Celuritnya mengarah pada kepala dan dada. Udin pemuda itu mengelak dan balas menyerang dengan goloknya. Duel golok dan celurit semakin memanas. Beberapa gerakan belum mengena pada lawan masing-masing hingga suatu kesempanan. Celurit Ramon mengena pada punggung Udin. Baju Udin sobek seketika. Namun hal yang membuat Ramon dan setiap orang tercengang, punggung Udin tidak terluka sedikit pun. Hanya bajunya yang
Wah, ternyata Udin kebal. Wih hebat Udin, Udin kebal. Celoteh para sopir dan kenek. Keduanya terus saling serang dan pada serangan berikutnya Udin berhasil menyabetkan goloknya pada dada Ramon. Teriak, dadanya jebol. Sobekan panjang dan besar mengeluarkan darah segar di dadanya. Ramon meringis menahan sakit. Sementara anak buah Ramon dan para sopir maupun kenek terkesima dengan keadaan Ramon yang seketika sudah mengucur banyak darah. Semua orang tak menyangka dapat Udin mampu melukai Ramon dengan goloknya. Luka yang cukup besar. Hal itu tidak disia-siakan Udin. Ia segera melesat menyerang Ramon.